Halo semuanya, Per- perkenalkan nama saya Cornelius Farel Mardika. Saya mahasiswa aktivis informasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Data Warehouse saya. Langsung aja. Nah, untuk poin pertama atau soal pertama itu ada tiga soal, ada tiga pertanyaan. Pertama itu kenapa data warehouse penting? Oke, di sini saya akan menjawab data warehouse penting karena menjadi pusat penyimpanan data terpadu dari berbagai sumber dalam organisasi. Dengan sistem ini, data yang sebelumnya tersebar dikumpulkan, dibersihkan, dan disusun secara terstruktur sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Lalu warehouse memungkinkan perusahaan menganalisis tren bisnis, membuat laporan strategis tanpa mengganggu sistem operasional, serta memastikan data yang digunakan konsisten dan akurat. Lalu yang kedua itu apa sih peran data warehouse itu? Itu menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber agar bisa digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Lalu sistem ini berfungsi sebagai tempat pusat data yang sudah dibersihkan dan diolah sehingga mudah diakses oleh manajer analisis dan sistem pelapor. Analis, sorry. Lalu dengan data warehouse, perusahaan dapat melihat tren, membandingkan kinerja, dan merencanakan strategi bisnis berdasarkan data yang akurat dan konsisten. Lalu pertanyaan ketiga itu, eh, arsitek data warehouse terdiri dari tiga lapisan utama. Yaitu yang pertama ada data source layer, yaitu mengambil data dari berbagai sumber seperti database, operasional, atau file eksternal. Lalu yang kedua itu data staging layer, yaitu melakukan proses ETL, extract, transform, and load, agar data bersih dan seragam. Lalu data warehouse and access layer, yaitu menyimpan data terintegrasi dan menyediakan untuk analisis, laporan, atau dashboard. Lalu selanjutnya eh, untuk poin kedua ini proses ETL dari data warehouse. Ada apa aja sih? Eh, yang pertama ada extract, yaitu mengambil data dari berbagai sumber seperti database, file, atau aplikasi. Lalu yang kedua itu ada transform, yaitu membersihkan dan mengubah data agar memiliki format yang sama, menghapus duplikat, serta menyesuaikan struktur data. Lalu yang ketiga itu ada load, yaitu memasukkan data yang sudah siap ke dalam data warehouse untuk disimpan dan dianalisis. Contohnya, seperti yang ekstrak itu mengambil data dari berbagai sumber seperti sistem kasir atau penjualan, stok gudang, file keuangan, dan data pelanggan. Lalu untuk contoh transform, itu ada membersihkan dan menyatukan data, misalnya menghapus duplikat, menyamakan format tanggal, menghitung total penjualan, dan menggabungkan data pelanggan dengan riwayat belanja. Lalu untuk contoh load, itu ada memasukkan data yang sudah rapi ke data warehouse agar mudah dianalisis. Lalu selanjutnya, untuk poin ketiga atau soal ketiga ini, cara mengubah data kotor ke data bersih menggunakan Pentaho adalah dengan menggunakan ekstansi transform pada Pentaho. Di situ terdapat banyak tools untuk membersihkan data. Eh, tujuan tujuan dari Pentaho ini bisa menghapus kolom tidak perlu. Itu tools yang digunakan select values, lalu ganti nilai kosong atau null. Itu if field value is null. Lalu ubah format tanggal, toolsnya select values, lalu metadata, lalu hilangkan spasi di awal atau akhir teks. Itu toolsnya string operation. Lalu validasi data numerik atau teks, itu toolsnya filter rows. Lalu ganti nilai tertentu, replace in string. Lalu gabung beberapa field, yaitu kalkulator atau concat fields. Lalu langsung aja kita demoin. Nah, di sini sebelumnya saya udah praktekin, udah sempat saya buat. Pertama itu kita bikin CSV file inputnya terlebih dahulu. Lalu masukkan file name-nya, kita cari di browse ini, yang pasti harus dengan file CSV. Lalu kita ke get fields ini untuk menambahkan kolom-kolomnya seperti name, type, email, dan lain-lainnya. Lalu setelah itu, setelah udah semua, kita preview untuk memastikan data kita sudah masuk. Nah,
Di sini kita lihat data kita, data kotor, sorry, data kotor kita ini udah masuk. Lalu selanjutnya, oke, selanjutnya itu ada add constant. Ini untuk menambahkan kolom yang tidak ada di file sumber. Nah, di sini untuk name-nya source type dan type-nya itu string, value-nya CSV karena file CSV dan set empty string-nya itu n. Oke, lalu selanjutnya itu kita menambahkan get system info. Nah, di sini eh sudah masuk filenya dengan name load.ts dan type system dan type-nya system date, lalu name-nya load batch ID, type-nya itu transformation batch ID, lalu selanjutnya kita tambahkan table output-nya. Nah, sorry double. Nah, di sini setelah kita menambahkan tabel output, eh, kita pilih untuk connection type-nya itu yang PostgreSQL, PostgreSQL, lalu kita isi hostname-nya, database name-nya, dan lain-lainnya ini untuk keperluannya. Lalu setelah itu pencet OK aja. Nah, karena saya udah itu sudah mengisi. Nah, jadi langsung aja kita coba running. Kita ke preview data untuk melihat data kita. Nah, jika berhasil, ini semua tuh bakal kecentang hijau. Nah, di sini untuk data-data kotornya sudah masuk semua. Lalu kita masuk ke PG adminnya. Nah, di sini kita masukkan semua tabel-tabel ID-nya seperti customer ID, name-nya, email, phone-nya, dan lain-lainnya semua. Lalu setelah itu kita ketik select bintang from untuk mengetahui data kita sudah masuk atau belum. Lalu kita running setelah itu. Nah, di sini data bersihnya sudah masuk semua. Jadi seperti itu untuk demo Pentaho data kotor ini. Lalu kita lanjut ke poin empatnya. Oke, di sini yang pertama itu ada, ya sebelumnya kita mengambil judul dari tugas kita itu kelompok kita sistem absensi Universitas Pegunungan Jaya. Lalu di sini ada rancangan dashboardnya. Pertama itu ada dashboard visual, yaitu menampilkan grafik dan visualisasi seperti tingkat kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran berdasarkan fakultas, jurusan, atau mata kuliahnya. Lalu laporan dinamis menghasilkan laporan dalam bentuk Excel, PDF, atau format lain untuk digunakan oleh manajemen universitas. Lalu untuk desain konseptualnya, di sini konsep utama yang diterapkan adalah memusatkan seluruh data absensi ke dalam satu pusat penyimpanan atau data warehouse yang akan diakses untuk pelapor dan analisis lebih lanjut. Pertama ada data input, data absensi dari sistem RFID atau fingerprint, data akademik dari sistem informasi mahasiswa, serta data dosen dan mahasiswa dari sistem Biro Pendidikan atau BP. Lalu data outputnya laporan kehadiran harian, mingguan, bulanan, serta analisis kinerja kehadiran dosen atau mahasiswa dan mahasiswa. Lalu penggunanya itu manajer akademik, kepala program studi, staf IT, dan manajemen kampus. Lalu untuk desain logisnya, di sini ada pertama ada tabel fakta. Untuk fakta absensi, tabel ini menyimpan data transaksi absensi setiap harinya. Tabel ini mencakup ada absensi ID, mahasiswa ID,
dengan foreign key ke dimensi mahasiswa, ada dosen ID, foreign key ke dimensi dosen, mata kuliah ID. Untuk foreign key-nya mungkin sama dengan tabelnya, mata kuliah ID, kelas ID, data key, dan status. Status itu ada hadir, tidak hadir, dan terlambat. Untuk tabel dimensinya, dimensi waktu untuk menyimpan data waktu yang mencakup data key seperti tahun, bulan, dan hari. Lalu untuk dimensi dosen, berisi data dosen dengan atribut dosen ID, nama dosen, fakultas, serta jurusan. Lalu dimensi mahasiswa berisi data mahasiswa seperti mahasiswa ID, nama mahasiswa, NIM, jurusan, fakultas, dan semester. Lalu untuk dimensi mata kuliah berisi data mata kuliah dengan atribut mata kuliah ID, nama mata kuliah, SKS, dan semesternya. Lalu dimensi kelas berisi data kelas dengan atribut kelas ID, nama kelas, ruangan, dan waktu perkuliahan. Lalu di sini ada tujuan proyek kita. Pertama itu mengintegrasikan data absensi dari berbagai sumber, baik dari sistem absensi, fisik maupun sistem akademik, dalam satu sistem yang terpadu. Lalu yang kedua memudahkan pelapor dan analisis kehadiran dosen serta mahasiswa secara akurat dan real time. Lalu yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan terkait kinerja kehadiran berdasarkan data yang terstruktur dan terpercaya. Lalu yang keempat itu menyediakan dashboard visual yang interaktif bagi manajemen universitas untuk memantau absensi dan membantu kebijakan akademik yang lebih tepat sasaran. Lalu di sini ada proses ETL-nya. Pertama itu ada ekstrak, yaitu mengambil data dari sistem absensi, sistem informasi akademik, dan HRD-nya. Lalu yang kedua transformnya, membersihkan data, melakukan validasi, dan mengagregasi data absensi untuk membuatnya siap di load ke dalam data warehouse. Lalu yang ketiga load-nya itu memasukkan data yang telah diolah ke dalam data warehouse-nya. Oke, eh, ini karena udah poin terakhir, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.